saya Devi Nadia Sibuan. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Saya jurusan Ekonomi Islam. Bapak pengampu mata kuliah saya Bapak Insar Remesti. Selamat menyaksikan video saya, guys. Devi akan menjelaskan materi bab 2 ada tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang pertama Devi akan menjelaskan itu ada teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, Devi akan satu ya. Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, kalau kurva permintaan adalah suatu grafik kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, Devi akan kasih bonus nih. Devi akan kasih tahu hukum permintaan. Dengar ya baik-baik. Nah, hukum permintaan berbunyi semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap suatu barang. Nah, sebaliknya, kalau semakin tinggi suatu barang, maka semakin rendah pula permintaan suatu barang tersebut. Tuh guys. Sekarang, Devi akan jelasin tuh yang mempengaruhi permintaan. Ada 4. Oke. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada selera, dan yang ketiga ada jumlah penduduk, dan yang keempat ada ekspektasi. Devi akan jelasin nih penawaran. Nah, penawaran dan Devi juga akan jelasin itu apa hukum penawaran. Menurut teori penawaran, hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu perusahaan dalam analisis biayanya. Nah, bunyi hukum penawaran, penasaran kan? Yuk. Mari Devi kasih tahu ya. Hukum penawaran mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya guys, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan ceteris paribus. Oke. Sekarang Devi akan jelasin apa itu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Saya akan sekarang menjelaskan faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, itu ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, yang kedua, ada harga barang lain yang berkaitan dengan produksi. Dan yang ketiga, ada harga faktor produksi. Nah, yang keempat ada biaya produksi. Nah, yang kelima ada keuntungan yang diharapkan, dan yang keenam adanya persaingan. Nah, sekarang Devi akan menjelaskan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Dan yang pertama Devi akan jelasin dulu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Nah, dengerin ya guys. Pergerakan kurva permintaan yaitu perubahan kurva permintaan yang berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi tinggi atau makin menurun, atau kurva permintaan terjadi dikarenakan faktor harga. Nah, pergeseran kurva permintaan yaitu kurva permintaan akan bergerak ke kanan dan ke kiri apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Sekarang giliran pergerakan dan pergeseran kurva penawarannya guys. Dengerin dong. Oke, pergerakan kurva penawaran yaitu perubahan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila harga barang yang ditawarkan menjadi makin tinggi atau menurun, atau perubahan pergerakan kurva terjadi dikarenakan oleh faktor harga. Oke. Nah, kalau pergeseran kurva penawaran yaitu pergeseran kurva penawaran ke kanan atau ke kiri terjadi apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya. Oke. Hai guys, ketemu lagi. Devi akan menjelaskan nih tentang titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, ada figur 3 menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar bersama-sama. Mari kita perhatikan bahwa ada satu titik kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan. Nah, titik ini yang disebut titik keseimbangan. Nah, atau yang bisa dibilang equilibrium pasar. Oke. Harga pada potongan
Harga pada perpotongan ini disebut harga keseimbangan dan jumlah barang di titik ini disebut jumlah keseimbangan. Ini materi terakhir guys tentang teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, ada 3 tuh. Yang pertama ada teknik secara matematik, yang kedua ada teknik secara grafik, dan yang ketiga ada teknik secara angka. Sekian guys, itulah penjelasan dari Devi. Kurang dan lebihnya Devi mohon maaf, karena maha sempurna Allah yang punya. Apabila kalian suka dengan video ini, like and subscribe guys. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.